Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu ya semuanya. Oke, eh, hari ini eh, terkait dengan pelajaran fikih kelas 9, yang pertama yaitu membahas tentang pengertian penyembelihan hewan. Itu yang harus kita perhatikan betul. Oke, yang pertama yaitu pengertian penyembelihan hewan. Menurut bahasa Arab disebut zuaban, yang artinya baik dan suci. Suci hewannya, kemudian baik dari perolehannya. Begitu. Dalam ilmu fikih disebut az-zabaih atau az-zabihah, yang berarti menyembelihan hewan secara syariat demi kehalalan mengkonsumsinya. Bahwasanya kita memakan hewan itu harus betul-betul caranya harus betul-betul halal, halalan thayyiban. Kemudian sesembelihan atau penyembelihan menurut syariat Islam adalah memutuskan jalan makanan dan minuman dan jalan pernapasan dengan benda tajam seperti pisau dan golok. Kemudian tidak boleh memotong dengan kuku atau dilarang dengan kuku, kemudian gigi dan tulang. Karena hukumnya adalah. Kemudian dasar hukum dalam hal penyembelihan itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم. Al-ayah artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Maka dari itu kita harus berhati-hatilah untuk mengonsumsi binatang yang sudah disembelih. Karena apa? Karena harus bisa memilah-milah bahwasanya itu halal haramnya. Nah, terutama itu, oke? Oke ya, anak-anak semuanya, ya harus semuanya harus bisa memilih-milih. Bangkai yang halal untuk dimakan adalah ikan dan belalang. Itu halal meskipun itu sudah bangkai. Kemudian yang kedua adalah darah. Darah itu adalah limpa dan hati itu boleh dimakan dan halal untuk dimakan juga. Selanjutnya itu rukun dan syarat penyembelihan. Yang pertama orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Yang selanjutnya disengaja. Yang C yaitu mumayyiz, yaitu harus mengetahui benar dan buruknya. Kemudian berakal sehat. Yang E itu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih syaratnya yang pertama, hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan yang akan disembelih halal, baik zatnya maupun yang ketiga, alat untuk menyembelih syaratnya harus tajam, terbuat dari besi, baja, bambu, dan kaca. Yang ketiga yaitu dilarang menggunakan alat yang terbuat dari gigi, kuku, atau itulah rukun dan syaratnya dalam hal penyembelihan, yaitu harus kita. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan yang pertama yaitu berbuat baik kepada hewan yang tidak boleh untuk menyakitinya. Yang kedua yaitu memotong bagian hukum dan marik yaitu salur makan dan minuman berada di bawah tenggorokan. Yang ketiga, mengembalikan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Kemudian kewajiban dalam penyembelihan hewan, yang pertama hendaknya binatang itu dipotong atau sembelih pada pangkal leher dari bagian bawah. Dua, yang mau dipotong adalah bagian tenggorokan binatang itu, yaitu jalan pernapasan. Yang ketiga, selain tenggorokan harus juga dipotong kerongkongan yang merupakan jalan pernapasan. Yang keempat, dua buah urat nadi binatang itu kiri dan kanan harus dipotong juga. Pada waktu penyembelihan harus menyebut asma Allah.
Kemudian ada sunnah dalam menyembelih binatang. Yang pertama, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. Yang kelima, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri tusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Yang keenam, membaca basmalah. 7. Membaca sholawat Nabi. Yang 8. Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersisa. Kemudian tata caranya, yang pertama, yaitu tata cara penyembelihan hewan. Pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang menampung darah. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang ketiga, menghadap hewan ke arah kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Menginjak kaki pada bagian leher hewan. Yang enam, membaca basmalah hendak akan menyembelih. Yang ketujuh, membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Kemudian 9. Menyembelih hewan secepat supaya meringkan apa yang sedang dialami hewan. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. 11. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Itulah tata cara penyembelihan. Terima kasih materi yang sudah sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, menambahkan ilmu bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.